Halo, nama saya Irfan Rohaimi. Halo, perkenalkan nama saya Tracy. Baiklah, sebelum masuk pembahasan, kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu geografi dan pengertian dari geografi secara umum. Ilmu geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang lokasi, serta persamaan dan perbedaan ruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Geografi dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan graphian yang berarti tulisan, sehingga saat digabungkan menjadi tulisan bumi atau deskripsi bumi. Nah, sekarang kita akan membahas beragam definisi mengenai geografi yang disampaikan oleh para ahli, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Salah satunya yaitu Eratosthenes. Eratosthenes merupakan seorang pustakawan, geografer, matematikawan, astronom, sejarawan, dan penyair. Eratosthenes berpendapat istilah geografi berasal dari kata geografika yang berarti penulisan atau penggambaran tentang bentuk muka bumi. Ikatan Geografi Indonesia atau IGI memberikan definisi geografi adalah ilmu mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang wilayahan dan kelingkungan dalam konteks ruangan. Baiklah, kita akan membahas hubungan antara geografi manusia dengan geografi. Geografi manusia merupakan cabang geografi yang di bidang studinya mencakup aspek gejala di permukaan bumi yang mengambil manusia sebagai objek pokoknya. Gejala manusia sebagai objek studi pokok meliput. Nah, menurut Carl Ritter memberikan definisi geografi adalah suatu telaah mengenai bumi sebagai tempat hidup manusia. Studi geografi mencakup berbagai macam fenomena di permukaan bumi. Nah, menurut Lobeck, geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan-hubungan yang terbentuk antara kehidupan dengan lingkungan. Person James mengungkapkan bahwa geografi merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan atau mother of all science. Ia menilai karena semua studi mencoba mempelajari bumi, maka semua analisis awalnya berasal dari geografi. Dari geografi kemudian bercabang-cabang ke studi-studi lain. Nah, sekarang menurut Ferdinand von Richthofen, geografi menurut Ferdinand von Richthofen sebagai studi tentang gejala dan sifat-sifat permukaan bumi, di mana yang disusun berdasarkan letak dan mencari hubungan timbal balik antara gejala dan sifat-sifat itu. Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi itu terbagi atas 10, yaitu lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai guna, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, dan keterkaitan keruangan. Lokasi ini menjelaskan tentang objek atau fenomena yang berkaitan dengan letaknya permukaan bumi. Lokasi ini terbagi atas dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif, yang dimana absolut itu bersifat tetap dan yang relatif itu bisa berubah. Nah, yang kedua itu adalah konsep dasar jarak, di mana jarak ini mengkaji antara suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Jarak ini terbagi atas dua juga, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut ini diukur dengan satuan panjang seperti kilometer, meter, dan lain-lain. Sedangkan jarak relatif diukur dengan rute, biaya, maupun waktu. Yang ketiga, ada keterjangkauan. Keterjangkauan ini mengkaji aksesibilitas di suatu tempat. Nah, dengan adanya pra dan sarana di suatu wilayah yang jauh akan lebih mudah dijangkau apabila pra dan sarana transportasinya memadai. Keempat, ada pola. Pola itu adalah suatu bentuk atau susunan suatu fenomena. Nah, pola ini sifatnya ada dua, yaitu bersifat alami dan bersifat sosial budaya. Contoh yang sifat alami itu disebabkan oleh curah hujan, persebaran vegetasi, aliran sungai, dan jenis tanah. Sedangkan yang untuk sosial budaya itu disebabkan oleh pemukiman, pendapatan, mata pencaharian, tempat tinggal, dan jenis rumah.
ada morfologi. Morfologi ini bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda, seperti fungsi dan kegunaannya berbeda-beda. Yang keenam, ada aglomerasi. Aglomerasi ini adalah suatu pemusatan atau pengelompokan suatu fenomena yang ada di bumi. Nah, contohnya itu seperti masyarakat cenderung mengelompok pada tingkat sejenis, sehingga timbul daerah yang elit, pedagang, dan yang kumuh. Yang ketujuh ada nilai guna. Nilai guna ini merupakan daerah yang mempunyai manfaat tersendiri, terutama bagi orang yang menggunakannya. Nah, contohnya itu seperti di tempat wisata. Nah, di tempat wisata itu penjual mendapatkan untung dan wisatawan dapat berekreasi. Ini ada interaksi dan interdependensi. Nah, yang dimana di konsep dasar ini, suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri, tetapi mereka memerlukan hubungan dengan wilayah lain, sehingga memunculkan hubungan timbal balik. Yang kesembilan ada diferensiasi area. Nah, di diferensiasi area ini, suatu daerah memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain, sehingga daerah itu memiliki nilai tersendiri. Nah, yang terakhir ada keterkaitan keruangan, yang dimana adanya keterkaitan antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Baiklah, kita akan membahas hubungan antara geografi manusia dengan geografi. Geografi manusia merupakan cabang geografi yang di bidang studinya mencakup aspek gejala di permukaan bumi yang mengambil manusia sebagai objek pokoknya. Gejala manusia sebagai objek studi pokok meliputi aspek kependudukan dan aspek aktivitas manusia. Aspek aktivitas manusia meliputi aktivitas ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hubungan geografi dengan geografi manusia adalah dalam pengembangan geografi untuk menjelaskan fenomena muka bumi dalam konteks kekinian, seiring dengan proses perkembangan ilmu dan teknologi. Geografi sebagai ilmu saintik memandang fenomena geosfer dengan pendekatan ruangan, lingkungan, dan kewilayahan diorientasikan pada pemecahan masalah sebagai pertimbangan kebijakan untuk mensejahterakan umat manusia. Ketika menolak deterministik, geografi meletakkan manusia sebagai faktor utama menawarkan posibilim, kemudian posibilisme mengandung unsur hubungan timbal balik antara alam dan manusia dalam struktur pola dan proses pada tempat dan waktu tertentu di muka bumi, kemudian menekan kajian antroposentris. Antroposentris menekan manusia sebagai pusat perhatian geografi sebagai awal semakin berkembangnya divisi geografi manusia. Dasar pengembangan geografi sebagai ilmu yang menekan aspek kegiatan manusia di muka bumi dengan aspek geosfer, yaitu litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer sebagai tempat kegiatan manusia merupakan wacana kerangka acuan untuk meletakkan geografi sebagai ilmu sosial. Diharapkan dengan pendekatan khas geografi dapat secara dinamis menjawab persoalan sosial sesuai dinamika yang terjadi pada perkembangan sosial di masyarakat. Geografi dengan pendekatan yang digunakan diharapkan mampu berperan dalam membuat perencanaan dan pengembangan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia selaras dengan alam. Di sini saya akan menjelaskan cabang-cabang geografi manusia. Dalam buku Filosofi dan Human Geografi tahun 1983, karya R.J. Johnston, ada 4 jenis cabang geografi manusia. Berikut ini akan saya jelaskan apa saja jenis-jenis cabang-cabang geografi manusia. Yang pertama ada geografi ekonomi, yang kedua geografi politik, yang ketiga ada geografi sosial, dan yang keempat ada geografi sejarah. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu apa itu dari cabang-cabang geografi manusia tersebut. Yang pertama ada geografi ekonomi, membahas mengenai upaya manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah dari suatu barang untuk memenuhi kebutuhan, serta membahas mengenai pola lokasi, distribusi, dan persebaran industri dan perdagangan. Yang kedua ada geografi politik, mengkaji tentang keruangan dalam pemerintahan dan kenegaraan yang mencakup hubungan regional maupun multilateral yang ada di permukaan bumi. Yang ketiga ada geografi sosial, membahas tentang konsumsi barang dan jasa
yang dilakukan oleh manusia dalam suatu kehidupan sosialnya. Yang terakhir ataupun yang keempat yaitu geografi sejarah. Membahas tentang suatu fenomena ataupun peristiwa yang terjadi di masa lampau dan juga mengkaji suatu fenomena geografi yang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kesimpulannya, secara umum ilmu geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Dilihat dari segi sosialnya, konsep geografi manusia dan hubungan geografi memiliki hubungan yang erat dengan geografi manusia, yang setiap kegiatan dilakukan oleh manusia selalu berhubungan dengan alam, menjadikan ikatan yang erat bagi manusia dengan geografi, baik itu lokasi tempat tinggal, kependudukan, jarak, permukiman, dan lain.